Pemirsa, penyanyi Nindi Ayunda kembali menjadi sorotan publik. Belakangan ini namanya dikaitkan dengan keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan perampasan kemerdekaan terhadap Sulaiman yang tidak lain adalah mantan supir pribadinya. Di tengah kasus yang sedang bergulir, korban menjalani pemeriksaan sebagai korban dan saksi korban di Polres Jakarta Selatan Senin kemarin. Kedatangan Sulaiman tidak sendiri, ia didampingi Rini Diana selaku pelapor sekaligus istri Sulaiman beserta kuasa hukumnya. Ini korban Mbak Leman ini akan dimintain keterangan sebagai korban dan ada pelapor juga. Kita bawa 3. Satunya ada. Yang penting ini suami istri saya bawa. Jadi yang pelapornya Rini, korbannya Leman, nanti dia akan cerita bagaimana itu setelah diperiksa. Bagaimana dia disekap dan sebagainya, dan saat ini keadaannya bagaimana. Dia trauma sampai detik ini. Dalam keterangannya usai menjalani pemeriksaan, Sulaiman merasa dirampas kemerdekaannya oleh Nindi Ayunda sang majikan. Kejadian penyekapan tersebut terjadi pada 11 Februari 2021 lalu yang diduga dilakukan oleh orang suruhan mantan istri Askara Parasadi Harsono itu. Kejadian tersebut diawali karena Sulaiman dianggap sedang memata-matai kegiatan Nindi yang sedang melakukan sesuatu. Dianggap sebagai saksi mata, Sulaiman pun disekap selama 30 hari. Selama dalam penyekapan, korban mengalami penganiayaan di sekitar tubuhnya yang membuat dirinya trauma dan masih merasakan sakit hingga saat ini. Dalam artian hampir 30 hari dia tidak bisa pulang, tidak bisa bertemu dengan istrinya, tidak bisa bertemu dengan anaknya, bahkan dia keluar dari satu tempat harus didampingi oleh beberapa orang. Artinya kemerdekaan dia sebagai manusia telah dirampas. Itulah yang dikatakan dengan adanya tindak pidana perampasan kemerdekaan. Sebagai akibat kejadian tersebut, saudara Leman ini traumanya sampai detik ini. Nah, kau itu kapan kejadiannya, di mana? Kejadiannya yaitu pada tanggal berapa? tadi 11. Nah, ya udah mulai 11 Februari 2021. Jadi Karena dia saya memang udah linglung karena waktu itu saya ada pemukulan di bagian leher, dada sama kepala saya gitu. Oh, yang dipukul bagian leher, dada, dan kepala. Akibatnya apa Sekarang saya merasakan dari jam 2 siang sampai malam ini terasa pusingnya di kepala. rasa pusing kepalanya. Kosong dan pakai alat, nggak tahu alat apa. Karena posisi saya kan mata ditutup gitu ya. Mata ditutup pakai apa sih ibu? Apa istilah? Ada sih kain hitam gitu. Artinya abang juga nggak tahu pasti ya siapa yang Nggak tahu pasti siapa yang Tahu pada akhirnya. Pada akhirnya tahu. Ada yang tahu karena selain dia ada seseorang yang juga sama-sama yang kebetulan tidak memakai penutup dan dia yang menjelaskan. Pilihan kita, kalau aku sendiri aku memilih untuk diam, tidak perlu. Ini baru pertama kali aku bicara di sini, tidak perlu menanggapi itu semua karena aku konsentrasiku bukan hanya itu saja. Dalam pemeriksaan, Sulaiman dicecar sebanyak 30 pertanyaan oleh penyidik, mulai dari waktu, tempat, dan saksi yang melihat kejadian tersebut. Hampir 30 pertanyaan, tapi sangat terperinci pertanyaannya, luar biasa. Penyidik memeriksa kasus ini dengan sangat detail pertanyaannya. Diungkapkan Rini, ia menuntut keadilan atas nasib yang menimpa suaminya tersebut. Lantas, akankah keterangan para saksi ini akan menjadikan Nindi sebagai tersangka atas kasus dugaan perampasan kemerdekaan dan penyekapan atas diri seseorang? Efeknya itu berkepanjangan sampai sekarang karena suami saya jadi kayak orang tulalit, sering sakit kepala, dan itu berimbas pada pekerjaan karena dia sering lupa. Harusnya dia pergi kemana, dia harus belok kemana, dia belok kemana gitu. Jadi untuk cari kerjaan pun susah, bos nggak akan mau nerima orang yang agak tulalit. Selain membawa saksi Sulaiman, Rini Diana juga membawa 2 orang saksi lainnya yang dianggap mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut terjadi. Rini menuntut keadilan atas nasib yang menimpa suaminya tersebut. Akibat trauma yang dialaminya, Sulaiman tidak bisa bekerja dan berimbas pada perekonomian keluarganya.
berimbasnya ke perekonomian pastinya. Dan yang bikin saya sedih itu, ya dia sering sakit kepala. Siapa sih istri yang gak akan sedih ngelihat suaminya seperti itu, yang biasanya dia tidak seperti itu. Sampai dia kadang-kadang sama anak pun dia jadi kayak orang gak fokus gitu loh. Makanya saya mau berjuang untuk keadilan suami saya di sini, untuk supaya bisa, ya saya rakyat, saya orang kecil, saya cuma minta keadilan seadil-adilnya untuk suami saya. Trauma, jangankan berkomunikasi, stresnya sampai sekarang. Tidak bisa bertemu. Jadi ini bukan tindak pidana pencemaran nama baik, jadi ini tindak pidana perampasan kemerdekaan yang diatur dalam pasal 333 dengan ancaman hukumannya 8 tahun. Itu urusannya sama lawyer aja, aku nggak bisa. Seperti diketahui, Riri Diana, asisten rumah tangga Nindi, melaporkan Nindi Ayunda ke Polres Jakarta Selatan pada 15 Februari 2021 lalu. Laporan tersebut dilayangkan Riri lantaran suaminya Sulaiman diduga menjadi korban penyekapan yang dilakukan oleh Nindi Ayunda. Masih soal kasus hukum, sementara itu aktris Cha-Cha Marissa mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan kasus dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh temannya tanpa sepengetahuan dirinya. Dalam laporannya, terduga terlapor telah mengambil foto dirinya di tempat private dan menyebarluaskan di ruang sosial media. Ya, kedatangan saya ke sini untuk melapor kasus saya tentang pornografi yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja oleh tersangka. Belum tersangka. Belum tersangka ya, terlapor. Terlapor, baik. Ya, saya menemukan adanya postingan foto asusila ya, yang isinya adalah saya yang tanpa sepengetahuan saya difoto di suatu tempat gym saya. Memang sih dalam posisinya dari belakang, tapi saya sih tahu itu saya. Peristiwa tersebut terjadi pada 22 Juni 2022 lalu. Setelah foto tersebut tersebar luas di sosial media, Cha-Cha pun sempat mencari tahu siapa pelaku penyebar foto dirinya tersebut. Namun sang pelaku sempat tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah ditelusuri, Marissa pun akhirnya mengetahui siapa terduga pelaku yang telah menyebarkan foto dirinya tersebut. Kejadian saya pertama kali ketemunya itu tanggal 22 Juni. Dan saya mau konfirmasi ke IH itu pada tanggal 23. Nggak ngaku awalnya, nggak tahu. Awalnya dia dapat sebaran juga. Terus saya tanya, apa kamu kenal sama cewek ini yang difoto? Dia bilang nggak kenal juga gitu. Awalnya sih penuh dengan kebohongan ya. Juga foto di tempat privasi umum seperti locker gym, toilet gitu. Sebaiknya kalau foto harus ada izin orang sebelahnya gitu. Dalam laporannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Dan akibat peristiwa tersebut, Cha-Cha mengalami kerugian material dan nama baik yang tercemar. Lantas, sejauh mana kedekatan Cha-Cha dengan sang pelaku tersebut? Klien saya, Mbak Cha-Cha, diduga telah menjadi korban pelanggaran atas pasal 27 ayat 1, junto pasal 45, Undang-Undang ITE, kemudian juga pasal 9 junto pasal 35 Undang-Undang tentang anti pornografi. Malam ini kita telah diterima dengan baik oleh pihak kepolisian ya. Ada 2 terlapor, namun kita tetap menyerahkan sepenuhnya karena ini proses domainnya pihak kepolisian ya. Sehingga tadi yang diterima laporannya adalah pemilik akun Instagram tadi yang saya sampaikan. Jadi dalam lidik kemudian sebagai petunjuknya adalah pemilik akun Instagram tadi, begitu.